pemanasan itu suhu permukaan lautnya yang berbeda gitu, itu juga bisa memicu terjadinya badai-badai. Oke. Kayaknya yang pertanyaan kita yang awal itu ya, apakah dia memicu dan berbahaya, berpotensi, ya kan? Jawaban yang diperlukan kan itu tuh ya yang paling orang awam tuh. Nah, terus setelah tahu kondisi seperti itu, walaupun memang kondisinya keadaan atmosfer yang sama di semua permukaan itu juga jarang ya, kayak disebut rare ya, karena walaupun pernah ya dulu sih di negara Eropa bagaimana mereka kejadian seperti itu sudah biasa atau mereka suhunya lebih stabil atau gimana? Kalau di kita kan maksudnya gini, habis hujan kadang-kadang terang gitu ya, kayaknya tuh perubahannya tuh cepet-cepet banget. Habis hujan langsung terang banget. Oh, bener. Ya, saya kira di negara-negara lintang menengah dan tinggi memang itu justru fenomena-fenomena yang muncul di sana ya, kayak morning glory yang saya katakan tadi itu harus stabil banget kan, harus stabil banget sehingga terbentuk roll-roll yang banyak sekali gitu, yang benar-benar seperti kayak gelombang aja gitu, ada naik turun, tapi itu awan gitu, penampakannya di awan seperti itu. Jadi karena mereka relatif lebih stabil tentunya dibanding wilayah di kita di wilayah tropis, karena itu ya sebenarnya kejadian ini akan lebih sering terjadi di sana dan justru makanya morning glory ini pengamatannya memang di sana sehingga sudah ditandai gitu loh, pasti di daerah situ ada morning glory gitu di pesisir situ. Tapi kalau kita identifikasinya sering nggak terjadi di pantai barat Sumatera, yang mana? Itu kan kita harus dokumentasikan. Selama ini ya saya tadi dengar penjelasannya pernah 2 kali terjadi gitu kan. Tapi kan gimana historinya gitu, historinya. Apa? Karena kalau memang itu kejadian sudah sangat sering, kita kan bisa dokumentasikan itu. Dan akhirnya mengangkat fenomena itu sebagai fenomena, oh ada juga ditemukan arcs clouds dan roll clouds yang ada di pesisir barat Aceh misalnya begitu. Tapi sama ini belum ada risetnya. Jadi ya itu tantangan kita lah. Artinya datanya belum mendukung ya, karena Belum mungkin mendukung, hanya pasti. 2 kali mungkin yang bisa terdeteksi dan itu mungkin juga dulu mungkin nggak seperti sekarang yang gampang didokumentasikan, gampang dianalisa gitu kan. Dan aku rasa begini ya, yang paling penting itu sebenarnya berarti fenomena cuaca itu yang terjadi perubahannya dari hujan terus kemarau terus begitu itu sangat penting banget, sangat dan itu bisa terjadi terus menerus kan gitu, berubah begitu kan. Jadi ibaratnya juga itu seperti makanan kita sehari-hari ya, karena udara juga kan adalah makanan yang gratis bagi kita begitu. Jadi cuaca yang seperti apa, cuaca yang seperti itu tidak ya kita bisa mendapat ilmu lah bahwa memang benar ada mungkin saja itu adalah sebuah perubahan iklim yang tadinya kita itu dulu misalnya hanya mengenal musim kemarau dan musim hujan gitu. Dan ada ternyata pergeseran. Pergeseran gitu. Kalau kemarau banget pernah gitu ya. Tapi sekarang ini kan juga kemarau basah ya, kemarin sempat dibahas gitu. Kayaknya sepanjang tahun hujan terus gitu ya. Dan ya itu artinya kan ada sesuatu hal yang berubah di muka bumi ini, benar gak sih? Betul. Itu mengindikasikan adanya perubahan yang harus kita waspadai sebenarnya kan. Benar gitu kan. Jadi bersyukurlah kita yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena kita dapatnya yang indah-indah, yang rezeki yang berkah gitu. Karena apa? Kalau hujan kan ya tanaman jadi tumbuh gitu ya. Sedangkan kita yang banjir aja kan begitu banyak area-area pegunungan. Jadi kalaupun banjir ibaratnya hanya area-area tertentu aja kan, sedikit gitu ya. Kita harus Banjir bersyukur. aja masih bisa tiktokan. Itu luar biasa. Sedangkan mungkin kalau di daerah lain, di negara lain, kalau banjir itu kan sesuatu hal yang mungkin jadi musibah yang sangat besar gitu ya. Jadi kita memang harus bersyukur ya, bener ya. Nah mungkin, tapi ini jadi kayaknya kita harus concern juga untuk masa panjang, bagaimana kita ini terus mengupdate, ya memperbaharui, menginformasikan agar kita tuh bisa mengikuti gitu ya, bagaimanakah iklim di Indonesia ini terus menerus ada perubahan, ada anomalinya begitu ya. Anomali betul. anomali. Ya, anomali benar.
Jadi anomali cuaca kita yang sudah mulai Iya, sudah tidak bisa diprediksi gitu. iya. Atau mungkin Bu Erma mungkin punya kemarin ya sebagai penutup nih Mbak Evelyn, kemarin penelitian sebelumnya mungkin yang sudah ada yang menunjukkan bahwa apa ya, suhu bumi dan lain sebagainya itu sudah mulai perubahan iklimnya seperti apa. Diingat dulu banget, zaman dulu kan ada sampai kekeringan misalnya di Afrika, tapi sekarang kita yang di era seperti ini kan kayaknya ada kekeringan tapi nggak seheboh dulu gitu kan. Atau yang kurang info gitu maksudnya. Iya, kalau berkaitan dengan apa sih perubahan yang sebentar lagi akan kita alami ya, khususnya di wilayah Indonesia, ada. Jadi prediksinya, ini kan Agustus, dan Agustus ini memang lebih kering. Ya, prediksinya lebih kering daripada bulan Juli kemarin yang sampai ada Palu itu ya. Palu, sorry. Luwu ya, Sulawesi Selatan. Sampai banjir bandang begitu kan. Nah, ini memang lebih kering, tapi kita harus bersiap dengan kondisi yang lebih basah pada bulan Oktober, terutama dimulai dari September. September sudah lebih basah dari Agustus, dan Oktober lebih parah karena kita akan masuki episode yang kita sama-sama sering dengar gitu ya, yaitu episode basah La Nina. Jadi La Nina ini kan udah semua ya hampir merata lah gitu, walaupun nggak semua juga gitu, tapi secara umum atau sebagian besar di wilayah Indonesia itu sensitif terhadap La Nina ini. Artinya sensitif adalah merespons dengan cepat, yaitu terjadi peningkatan dari curah hujan, dari sisi curah hujan. Sementara kita mau mengarah ke musim hujan juga, gitu kan? Hujan. Kita mau musim hujan Berarti sebelum November. November kan mau hujan. Nah, artinya ada indikasi kalau fenomena La Nina ini terjadi pada bulan Oktober, dan kemudian juga sebenarnya September kita juga sudah agak lebih basah gitu ya dari kondisi normalnya, ya musim hujan akan lebih awal kita alami. Jadi kalau biasanya kita baru masuk musim hujan itu November pertengahan atau November akhir, kita mungkin akan geser mungkin bulan Oktober atau sekitar bulan Oktober ya. Sekitar bulan Oktober mungkin bisa pertengahan, mungkin bisa awal kita sudah hujan terus. Nah, ini harus kita antisipasi karena itu yang terdekat, yang dekat banget gitu. Ya kan, cuman jaraknya. Nah, kita punya persiapan apa? Kan gitu pertanyaannya. Persiapan apa untuk menghadapi ini? Gitu. Itu yang indikasi yang paling dekat tuh seperti itu. Kalau yang perubahannya sifatnya jangka panjang, temperatur, itu ada peningkatan 0,2 ya, sekitar 0,2 kan temperatur global, dan memang sudah terindikasi adanya perubahan iklim. Tapi kan artinya gini, perubahan iklim itu bisa macam-macam gitu loh. Di suatu daerah dia bisa menyebabkan kering banget, di daerah lain bisa basah banget, atau bisa ya dia ada basah dan kering tapi nggak jelas gitu, mengubah musim, ada juga yang kayak gitu. Nah, itu perlu didetilkan kan pengaruhnya di wilayah tertentu. Nah, saya kira Afrika mungkin juga ada detil perubahannya juga gitu, ada risetnya juga tentang itu. Tapi saya belum pernah baca, soalnya saya nggak concern ke Afrika. Iya. Maksudnya gini ya, kayak dulu pernah fenomena ya seperti halnya memang mungkin juga ada tragedi kemanusiaan kan, maksudnya. Ya, dulu sampai yang retak-retak tanah itu kan, Afrika ya. Yang tanah, dan di Ethiopia itu kan tidak hanya retak tanah, tapi gizi buruk dan lain sebagainya, itu sampai banyak itu kan tragedi yaitu yang sangat fenomenal kayaknya, sampai dulu sampai ada lagunya Michael Jackson itu kan sampai everybody hurt gitu. Ya, everybody hurt gitu kan, sometimes yang itu yang sedih banget gitu. Jadi artinya kita memang kita harus menyesuaikan dengan perubahan di muka bumi ini. Artinya itu juga berubah gitu ya. Berarti kita juga sebagai manusia harus berubah juga. Cuman mungkin perubahan kita kalau bumi ini kan juga akibat perbuatan kita gitu. Kalau memang itu berpotensinya jadi buruk pada musibah, berarti kan pasti tangan kita sendirilah yang menyebabkan itu gitu kan. Misalnya, mungkin nanti dibahas nanti apakah ada pengaruh misalnya banyaknya hutan dengan hujan gitu kan, betul.
apa misalnya makin gundul, apa yang Ya, akan terjadi seperti apa gitu, itu ya. kayaknya harus ya mungkin nanti ke depan-depan kita bahas-bahas yang seperti itu agar ya kita Boleh. mengkampanyekan lah tidak hanya kita care gitu ya, caring minimal kita membuka pikiran kita semua untuk lebih bijak dan arif terhadap alam semesta Save itu. Earth gitu ya. Ya benar. Waktu bumi. Betul, Oke, oke, alhamdulillah. oke. Terima kasih banyak atas sharingnya karena Oke, sama-sama. dengan kita mempelajari awan, tapi ternyata sebenarnya sumbernya dari bumi, gitu ya. Itu kan artinya Betul, betul. awan kan sumbernya dari bumi, gitu. Oleh karenanya ya kita ada di bumi, hidup di antara keduanya, langit dan bumi. Jadi justru kita harus menjaga ini keseimbangan antara keduanya. Itu adalah misi kita semua. Dan itu adalah misi suci. Gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Oke, bermanfaat. sama-sama. Nanti